Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rita Haryani. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas kuliah spreadsheet, yaitu mengenai permodelan keuangan atau financial modeling. Baik, financial modeling atau analisa model keuangan. Modeling keuangan digunakan untuk melihat kinerja perusahaan di masa depan dengan melihat data keuangan dan tren yang ada. Selanjutnya yaitu tahapan pengerjaan financial modeling adalah yang pertama, menyusun asumsi keuangan, kedua, menyusun proyeksi laba rugi, dan menyusun proyeksi neraca dan arus kas. Selanjutnya yaitu membuat parameter evaluasi yang terdiri dari menghitung free cash flow dan menghitung discounted cash flow. Selanjutnya yaitu mempresent value cash flow dan melakukan penyesuaian. Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke contoh kasus. Di sini dianggap yaitu perusahaannya yaitu Rita Haryani Ltd. Untuk membuat financial modeling ini, pertama-tama yang dilakukan adalah menginputkan balance sheet berdasarkan data laporan keuangan perusahaan. Misalnya perusahaan yang listing di Bursa Efek. Nah, pada kasus ini yaitu data perusahaan yang pertama yaitu balance sheet. Nah, pada data balance sheet ini adalah data-data keuangan mulai dari cash, dari aset atau current asset yang terdiri dari cash, account receivable, inventory, dan total aset yang didapat dari jumlah dari cash, account receivable, inventory, prepaid expense. Selanjutnya fixed asset, total asset, liabilities sampai ke total liabilities dan equity. Selanjutnya yaitu menginputkan data-data ke income statement yang terdiri dari 2 tahun, yaitu pada tahun 2000 X1 dan 2000 X2. Yang diinputkan data-data keuangannya yaitu revenue atau penjualan 2000 X1 dan 2000 X2, cost good of sold atau HPP. Untuk mencari persentase dari penjualan yaitu dengan cost of goods sold atau HPP, harga pokok dari 2000 X1 dibagi dengan penjualan atau revenue 2000 X1 sehingga didapat persentase of sale-nya yaitu 86,6%. Selanjutnya yaitu gross profit, yaitu revenue dikurang dengan cost of goods sold. Selanjutnya yaitu operating expense, operating income atau EBIT, gross profit dikurang dengan operating expense. Untuk interest expense diinputkan melalui data dari laporan keuangan. Pre-tax expense yaitu operating income atau EBIT dikurang dengan interest expense sehingga di pre-tax
income tahun 2000X1 dan 2000X2 didapat masing-masing 3.105 dan 3.949. Selanjutnya yaitu income tax expense didapat dari data laporan, dan net income. Net income didapat dari pre-tax income dikurang dengan income tax expense. Selanjutnya yaitu EBITDA. Untuk mendapatkan EBITDA yaitu operating income atau EBIT ditambah dengan depresiasi, sehingga untuk EBITDA 2000X1 didapat sebesar 6.271 dan EBITDA 2000X2 didapat 7.404. Selanjutnya, data-data yang kita miliki ini kita inputkan ke dalam sheet bantu input atau historical integrated financial. Integrated financial statement yaitu data tahun 2000X1 dan data tahun 2000X2. Selanjutnya kita akan mencari balance sheet assumption yang terdiri dari balance sheet assumption yang terdiri dari account receivable days. Account receivable days adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengubah piutangnya menjadi kas. Nah, di sini jika semakin kecil rata-rata hari pengembalian piutang atau semakin cepat hari pengembalian piutang, maka akan semakin bagus. Nah, untuk tahun 2000X1 rata-rata account receivable days-nya didapat dari account receivable dibagi revenue dibagi 365 hari. Untuk account receivable days 2 yaitu account receivable 2000X2 ditambah account receivable di 2000X1 dibagi 2 dan dibagi revenue 2000X2 per 365 hari. Selanjutnya untuk mendapatkan account receivable days untuk 2000X3 sampai 2000X7 digunakan yaitu rata-rata account receivable days 2000X2 dan 2000X1. Selanjutnya yaitu inventory days. Inventory days yaitu lamanya waktu yang diperlukan perusahaan untuk mengubah persediaan tersebut menjadi penjualan. Nah, semakin cepat rata-rata hari perputaran persediaan, maka akan semakin bagus. Untuk inventory days, 2000X1, inventory 2000X1 dibagi cost of goods sold dibagi 365 hari. Nah, untuk inventory days 2000X2, inventory 2000X1 ditambah inventory 2000X2 dibagi 2 dibagi cost of goods sold 2000X2 dibagi 365 hari. Dan untuk inventory days 2000X3 dan selanjutnya yaitu rata-rata inventory days 2000X1 dan 2000X2.
Selanjutnya yaitu account payable days. Account payable days yaitu waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk melunasi hutangnya kepada pemasok. Untuk account payable days 2000X1 yaitu account payable 2000X1 dibagi cost of goods sold 2000X1 per 365 hari. Untuk account payable days 2000X2 yaitu account payable 2000X1 ditambah account payable 2000X2 dibagi 2 dibagi cost of goods sold 2000X2 per 365 hari. Dan untuk account payable days 2000X3 dan selanjutnya merupakan rata-rata dari account payable days 2000X1 dan 2000X2. Selanjutnya, kita akan menyusun schedule proyeksi untuk pembayaran hutang. Nah, di sini hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebelumnya kita telah memiliki data hutang jangka panjang 2000X1 dan 2000X2 masing-masingnya adalah 5.000 dan 4.500. Untuk mengetahui proyeksi hutang jangka panjang untuk tahun 2000X3 dan seterusnya dapat dicari dengan hutang jangka panjang 2000X1 dikurang dengan hutang jangka panjang 2000X2. Begitu selanjutnya untuk 2000X4 sampai 2000X7. Untuk mengetahui hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo pada tahun yang bersangkutan, kita dapat lihat pada balance sheet. Bagian current maturities, of long term 2021 dan 2000X2 yaitu masing-masing 500. Sehingga dapat diproyeksikan bahwa untuk tahun 2000X3 sampai 2000X7 untuk current portion of long term atau hutang jangka panjang yang telah jatuh temponya setiap tahun yaitu $500. Selanjutnya didapatkan tingkat bunga untuk hutang jangka panjang. Tingkat bunga untuk hutang jangka panjang adalah sebesar 8% untuk tahun 2000X3, 8% untuk tahun 2000X4 sampai 2000X7. Dan tingkat bunga untuk hutang jangka pendeknya yaitu 5% untuk tahun 2000X3, 5% 2000X4, 5% untuk 2000X5, sampai 5% 2000X7. Sehingga didapatkan biaya bunga untuk hutang jangka panjang untuk tahun 2023 2000X3 sebesar 380. Nah, angka ini didapatkan dari rata-rata jumlah hutang jangka panjang 2000X1 dan 2000X2 tambah jumlah jangka panjang hutang yang telah jatuh tempo di tahun bersangkutan 2000X1 dan 2000X2 dikali dengan tingkat bunga hutang jangka panjang. Begitu juga untuk interest expense of long term
tahun 2000X4 sampai 2000X7. Untuk hutang jangka pendek tahun 2000X3 didapatkan sebesar $34. Angka ini didapatkan dari rata-rata line of credit 2000X2 dan 2000X3 dikali dengan tingkat bunga hutang jangka pendek untuk data line of credit 2000X1 dan 2000X2 sudah tersedia di balance sheet, sehingga didapatkan total dari interest masing-masing dari 2000X1, X3 hingga 2000X7. Kemudian kita akan menyusun schedule untuk depresiasi. Biaya depresiasi untuk tahun 2000X1 adalah sebesar 3,56% dan untuk tahun 2000X2 adalah sebesar 3,57%. Nah, angka ini didapat dari depresiasi 2000X1 dibagi revenue 2000X1 untuk tahun 2000X1. Nah, depresiasi untuk tahun 2000X2 itu revenue depresiasi 2000X2 dibagi revenue 2000X2. Untuk proyeksi depresiasi untuk tahun 2000X3 hingga 2000X7 diproyeksikan dengan merata-ratakan depresiasi tahun 2000X1 dan depresiasi tahun 2000X2 sehingga didapatkan masing-masing representasi depresiasi dari penjualannya, yaitu untuk tahun 2000X3 sampai 2000X7 sebesar 3,56%. Selanjutnya, untuk net of akumulasi depresiasi untuk tahun 2002X3 dan seterusnya didapatkan dengan net of akumulasi depresiasi awal ditambah dengan capital expenditure dikurangi dengan depresiasi sehingga didapat angka akumulasi depresiasi akhir tahun 2000X3 sebesar $11.159. Begitu juga untuk tahun 2000X4 sampai 2000X7. Nah, setelah kita membuat schedule pembayaran hutang dan schedule depresiasi, maka kita akan membuat laporan keuangan proyeksi untuk tahun 2000X3, 2000X4, 2000X5, 2000X6, dan 2000X7. Untuk memulai proyeksi untuk laporan keuangan dimulai dari income statement, proyeksi penjualan atau revenue,
dengan mengasumsikan penjualan pada tahun 2000X3 hingga 2000X7 akan naik sebesar 10% setiap tahunnya, sehingga didapatkanlah penjualan untuk tahun 2000X3 sebesar 91.841, 2000X begitu juga untuk 2000X4 sehingga 2000X7. Untuk cost of goods sold atau HPP, proyeksinya diambil dari rata-rata harga pokok tahun 2000X1 dan 2000X2, sehingga didapat persentase penjualan off-sale-nya yaitu 86,7% dari penjualan, sehingga dari revenue atau penjualan, sehingga didapatkan cost of goods sold untuk tahun 2000X3 sebesar $79.634, untuk tahun 2000X4 $87.597, hingga tahun 2000X7 sebesar $116.592, sehingga didapatkan gross profit untuk tahun 2000X3 sebesar 12.208. Angka ini didapat dari revenue atau penjualan dikurangi dengan cost of goods sold atau harga pokok penjualan. Untuk operating expense tahun 2000X3 diambil dari rata-rata persentase of sale tahun 2000X1 ditambah 2000X2, sehingga persentase of sales untuk operating sales-nya didapat dari persentase average, sehingga didapat operating expense-nya yaitu 8,2% dari penjualan atau revenue. Begitu juga untuk tahun 2000X4 hingga 2000X7, yaitu persentase of sale dikali dengan revenue atau penjualan. Selanjutnya yaitu operating income. Operating income untuk 2000X3 yaitu gross profit dikurang dengan operating expense, sehingga didapat angka operating income atau EBIT sebesar $4.667. Begitu juga untuk operating income atau EBIT untuk tahun 2000X4 hingga 2000X7. Selanjutnya yaitu interest expense. Angka interest expense ini didapat dari proyeksi interest expense yang telah kita lakukan sebelumnya, sehingga didapat angka proyeksi interest expense untuk 2000X3 sebesar 415, 2000X4 341, 2000X5 300, 2000X6 260, dan 2000X7 sebesar 220. Selanjutnya yaitu pre-tax income untuk tahun 2000X3 didapat dari operating income atau EBIT dikurang dengan interest expense, sehingga didapat income tax and expense yaitu pre-tax income dikurang
pre-tax income dikali dengan tax rate atau tingkat pajak. Selanjutnya itu didapat net income. Net income untuk tahun 2000 X3 sebesar 2.764. Angka ini didapat dari pre-tax income dikurang dengan income tax expense. Selanjutnya yaitu EBITDA. EBITDA untuk tahun 2000 X3 adalah penjumlahan dari operating income atau EBIT dan depresiasi, sehingga didapat EBIT 2000 X3 sebesar $7.940, 2000 X4 $8.734, dan 2000 X5 $9.607, 2000 X6 $10.568, dan 2000 X7 sebesar $11.625. Selanjutnya, kita akan memproyeksikan cash flow statement untuk tahun 2023, 2024, hingga 2000 X7. Untuk cash flow statement dimulai dari cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, net income. Net income untuk tahun 2000 X3 sebesar $2.764. Untuk tahun 2000 X4 $3.116, 2000 X5 $3.476, dan 2000 X6 $3.869, dan 2000 X7 $4.299. Depresiasi untuk tahun 2000 X3, 2000 X4, 2000 X5, 2000 X6, 2000 X7 diambil dari proyeksi depresiasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya yaitu change in working capital. Account receivable untuk tahun 2000 X23 untuk tahun 2000 X3 diperoleh dari account receivable tahun 2000 X2 dikurang account receivable 2000 X3, sehingga didapat account receivable untuk 2000 X3 sebesar minus $797, 2000 X4 $965, 2000 X5 $1061, 2000 X6 $1167, dan 2000 X7 sebesar $1284. Untuk inventory 2000 X3 didapat dari inventory 2000 X2 dikurang dengan inventory 2000 X3, sehingga didapatkan change in working capital inventory 2000 X3 sebesar 395, 2000 X4 610, 2000 X5 670, 2000 X6 738, dan 2000 X7 811, sehingga account payable
didapatkan dari account payable 2000 X3 sebesar $499 didapatkan dari account payable 2000 X3 dikurangi dengan account payable 2000 X3 dikurangi dengan account payable 2000 X2. Begitu juga selanjutnya untuk 2000 X4 hingga 2000 X7, sehingga diperoleh net cash profit by operating activities atau cash bersih dari aktivitas operasi sebesar 5.343 untuk tahun 2000 X3. Ini didapatkan dari net income ditambah dengan net income dikurang depresiasi, ditambah depresiasi, dikurang dengan account amortisasi, dikurang account receivable, dikurang dengan inventory, ditambah dengan 400, sehingga didapatkan net cash profit by operating activities untuk tahun 2000 X3 sebesar 5.343 dolar. Begitu juga untuk tahun 2000 X4 hingga 2000 X7. Untuk cash flow from investing activities atau aktivitas investasi, capital expenditure atau purchase of PPE untuk tahun 2000 X3 sebesar 3.500, 2000 X4 4.000, 2000 X5 4.500, sehingga 2000 X7 5.500, sehingga didapat net cash use in aktivitas investasi sebesar 2000 X3 sebesar 3.500, 2000 X4 4.000, 2000 X5 4.500, 2000 X6 5.000, dan 2000 X7 5.500. Untuk cash flow from financing activities atau aktivitas keuangan, revolving credit fasilitas, yaitu untuk 2000 X3 sebesar 1.343. Angka ini didapat dari line of credit untuk 2000 X3 dikurang dengan line of credit untuk 2000 X2. Begitu juga selanjutnya. Untuk long term debt seperti yang ada yaitu 500 untuk setiap tahunnya, sehingga didapatkan net cash profit yang finance activity untuk 2000 X3 1.843, begitu juga selanjutnya, sehingga diperoleh net cash flow untuk tahun 2000 X3 yaitu 0. Angka ini diperoleh dari net cash profit by operating activity ditambah dengan minus depresiasi ditambah dengan
amortisasi. Untuk net cash-nya di net cash profit by operating activity ditambah dengan net cash used in investing activities dan ditambah dengan net cash dari finansial aktivitas. Sehingga untuk cash balance periode berjalan untuk 2000x3 sebesar 2000, 2000x4 2000, 2000x5 3326, 2000x6 4816 dan 2000x7 6501, sehingga didapatkan cash balance akhirnya untuk 2000x3 sebesar 2000. Angka ini didapat dari net cash flow ditambah dengan beginning cash balance. Begitu juga untuk ending cash balance tahun 2000x4 hingga tahun 2000x7. Selanjutnya yaitu proyeksi untuk balance sheet. Proyeksi untuk balance sheet 2000x3 sampai 2000x7 dimulai dari yang pertama yaitu current asset. Cash untuk 2000x3 sampai 2000x7 didapat dari ending cash balance 2000x3 hingga 2000x7. Ending cash ini dimasukkan ke cash untuk proyeksi 2000 balance sheet bagian cash untuk proyeksi 2000x3 hingga 2000x7. Selanjutnya yaitu account receivable untuk 2000x3 hingga 2000x7. Untuk 2000x3 sebesar $9.649 didapatkan dari revenue dibagi 360 revenue sebesar $91.841 dibagi 365 hari dikali account receivable days, sehingga didapat angka 2000x3 sebesar 9.649. Begitu juga untuk account receivable 2000x4 hingga 2000x7. Selanjutnya yaitu inventory untuk proyeksi 2000x3 hingga 2000x7 didapat dari inventory cost of goods sold dibagi 365 hari dikali dengan inventory days-nya, sehingga didapat inventory untuk 2000x3 sebesar 6095. Begitu juga untuk inventory 2000x4 hingga 2000x7. Untuk prepaid expense di 2000x3 sebesar 1849, 2000x hingga 2000x7 masing-masing sebesar $1.849, sehingga didapat total current asset untuk 2000x3 sebesar $19.563. Ini didapat dari penjumlahan cash, account receivable, inventory, dan prepaid expense. Untuk fixed asset, net akumulasi depresiasi untuk tahun 2000
X3, 2000 X4 hingga 2000 X7 didapatkan dari proyeksi yang telah kita lakukan, yaitu seperti D138, sehingga didapatkan total aset untuk 2000 X3 sebesar 3759 hingga 2000 X7. Untuk current liabilities, account payable untuk 2000 X3 didapatkan dari harga pokok atau HPP dibagi 365 hari dikali dengan account payable days 2000 X3, begitu juga, sehingga didapat angka account payable 2000 X3 sebesar $7.155. Begitu juga untuk account payable 2000 X4 hingga 2000 X7. Line of credit untuk 2000 X3 sebesar 32. Untuk current maturities of long term 2000 X3 hingga 2000 X7 didapat 500 per tahunnya, sehingga didapat total current liabilities untuk 2000 X3 adalah penjumlahan dari account payable ditambah line of credit ditambah current maturities of long term, sehingga didapat total current liabilities 2000 X3 sebesar 7.687. Untuk long term liabilities didapatkan proyeksinya yaitu 2000 X1D 2000 X2 4000 2000 X3 4000 hingga 2000 X7 2000, sehingga didapat total liability untuk 2000 X3 sebesar total current liabilities ditambah dengan long term debt net of current maturities. Begitu juga untuk total liabilities untuk tahun 2000 X4 hingga 2000 X7. Common stock untuk 2000 X3 didapatkan oleh 15, additional paid in capitalnya 5000 masing-masing untuk 2000 X3 hingga 2000 X7, dan retained earningsnya 14.051 dolar. Ini didapatkan dari retaining earnings 2000 X2 ditambah dengan net income, sehingga didapat retaining earningnya 14.051 dolar, sehingga total equity-nya 19.066 dolar untuk 2000 X3. Begitu juga untuk 2000 X4 hingga 2000 X7, sehingga didapat total liability dan equity untuk tahun 2000 untuk proyeksi tahun 2000 X3 sebesar 30.752, 2000 X4 34.051 dolar, 2000 X5 37.814 dolar, dan 2000 X6 42.049 dolar, dan 2000 X7 46.799 dolar. Demikianlah paparan untuk proyeksi financial modeling pada kasus ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.